Shalom jemaat yang kasih Tuhan, dimanapun jemaat saat ini berada. Kita akan mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita mau melepaskan setiap beban persoalan dalam hidup kita. Kita mau tetap fokus kepada Allah kita. Bila hadirat Allah akan hadir dalam ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita mau angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, Yesus kau sungguh baik. Kita merasakan pada saat pagi hari ini kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dia yang layak kita tinggikan. Dia Allah yang layak kita agungkan selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu Bapa. Kami sungguh merasakan kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Kasih Tuhan, dengan hormat saya undang semuanya bangkit berdiri dan katakan sekali lagi, Kau sungguh baik, nama-Mu indah Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kami mencintai Engkau Tuhan. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan. Yesus, Kau sungguh
Sungguh Engkau Allah yang mengasihi kami Bapa. Kami merasakan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau selamanya Tuhan dalam hidup kami. Kami sungguh Tuhan rindu Tuhan untuk terus mengalami Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan, terus Tuhan ada dalam hidup kami. Karena yang kami tahu Tuhan, hadirat-Mu sungguh menguatkan hidup kami Bapa. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur bahwa kesempatan yang indah bagi kami. Engkau masih berikan kesempatan bagi kami Tuhan, untuk kami boleh menikmati puji-pujian Tuhan. Kami masih bisa menyembah Engkau Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu luar biasa bagi kami. Berikan terus Tuhan puji-pujian-Mu dalam mulut kami Tuhan. Sepanjang hidup kami Tuhan, kami rindu terus memuji dan menyembah Engkau ya Allahku. Kami percaya Tuhan, melalui puji-pujian kami akan memperoleh satu kemenangan demi kemenangan di dalam Engkau Bapa. Kami boleh mengalami satu kelepasan di dalam Engkau Yesus. Kami percaya Tuhan, di saat kami memuji Engkau, di saat kami menaikkan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan, di saat kami menyembah-Mu Tuhan, hadirat Allah hadir di tengah-tengah kami. Engkau akan melawan setiap umat Allah. Engkau akan mendamaikan kami Tuhan. Engkau akan memberikan sukacita-Mu terus dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan menaikkan pujian di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu sekali Tuhan untuk menyukakan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita yang siap memuji Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin, haleluya, haleluya. Sekali lagi saya mau sapa jemaat yang kasih Tuhan, shalom. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu saudara sekalian. Saya percaya sekalipun kita di tempat yang berbeda, tetapi hadirat Allah ada di tengah-tengah kita semua, amin. Kita mau bersukacita, kita memuji Allah kita yang hidup dengan sukacita. Karena Yesus sudah hidup, Yesus telah bangkit, Dia naik ke surga menyediakan tempat bagi jemaat yang kasih Tuhan. Haleluya, kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau katakan kepada Yesus, kuasa maut telah dikalahkan. Sang Mesut
sudah memperoleh satu kemenangan dari Engkau. Amin. Ya. Ku telah bebas-bebas, ya. Tinggal di dalam-Mu oleh kuasa darah-Nya. Mari bersama-sama kita mau angkat tangan kita dan katakan, bebas, bebas, bebas. Amin Tuhan. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas dari dalam-Mu oleh kuasa darah-Nya. Aku bebas, bebas, bebas karena pengampunan-Nya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas dari dalam-Mu kuasa darah-Nya. Aku bebas, katakan oleh kuasa darah-Nya. Kuasa darah-Nya. Ya, aku bebas oleh kuasa darah-Nya. Aku bebas. Mari sekali lagi, umat pemenang Allah, kita memberikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Allah kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saat hari ini kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan sebentar lagi disampaikan oleh hamba-Nya. Kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seperti janjinya kepada kita, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan bagi kita. Kita percaya pada saat hari ini, Dia Allah yang hidup, Dia yang sudah bangkit, Dia sudah menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang setia. Dia Bapa yang baik bagi kita. Kita meminta pada hari ini kepada Tuhan, supaya Tuhan terus mengubah hidup kita, mengubah hati kita seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita akan siapkan hati kita dan kita mau katakan kepada Tuhan, Engkau Bapa kami yang setia Tuhan. Haleluya Yesus. Kami rindu terus Tuhan. Kami rindu terus Tuhan melekatkan hati kami kepadamu Tuhan. Kami rindu terus Tuhan Kau ubah hati kami Tuhan seperti hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau setia
Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Terus ubah hati kami Tuhan seperti Engkau Tuhan, seperti hati-Mu Tuhan. Biar setiap kehidupan kami boleh memancarkan kasih Allah. Biar melalui setiap kehidupan kami Tuhan, kami boleh mencerminkan Engkau Tuhan. Saat hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Bantu kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi Tuhan hati yang subur Tuhan,
Hati yang mau Tuhan terus merendahkan hati kami di hadapan Engkau. Hati yang terus mau Kau ubahkan Tuhan. Berikan terus kepada kami Tuhan. Hati yang subur. Sehingga firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh Engkau melalui hamba-Mu Tuhan. Boleh bertumbuh dan terus berbuah dalam hidup kami Bapa. Mari Tuhan Kau urapi setiap kami. Kau buka telinga kami Tuhan. Kau buka hati kami Tuhan. Kau berikan kesungguhan kepada kami untuk menerima firman Tuhan. Kami rindu terus Tuhan, kami fokus hanya kepada Engkau Bapa. Bapa, kami pada saat hari ini menyerahkan hamba Tuhan yang sudah Tuhan siapkan Tuhan untuk menaburkan benih firman Tuhan. Taruhkan terus perkataan-Mu kepada lidah dan bibir hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap perkataan-perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba Tuhan boleh menguatkan kami. Sehingga kami setiap yang mendengarkan firman Tuhan, melalui firman Tuhan kami boleh dimenangkan. Melalui firman Tuhan kami boleh dijamah Tuhan. Melalui firman Tuhan kami boleh mengalami kesembuhan demi kesembuhan dalam Engkau Tuhan. Kami rindu terus Tuhan, pulihkan hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami Tuhan, sungguh-sungguh untuk firman Tuhan. Jadikan kami Tuhan seperti murid-murid Tuhan yang selalu setia kepada Engkau Tuhan. Seperti Maria yang selalu merendahkan hatinya untuk mau menerima firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap menerima firman Tuhan. Mari jemaat yang kasih Tuhan, yang siap menerima firman Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Silakan duduk dan saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan, Pastor Agus. Shalom, shalom, sekali lagi shalom semuanya. Haleluya, haleluya. Selamat pagi, selamat bertemu kembali, selamat beribadah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Yang di rumah dimanapun juga berada, mari kita ibadah kepada Tuhan, mari kita dengar firman Tuhan. Walaupun saat-saat sulit seperti sekarang ini, tetapi kasih karunia kemurahan anugerah Tuhan selalu melimpah atas kita semua. Bapak Ibu sekalian yang percaya, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Apapun juga yang sedang kita alami saat ini, Tuhan tetap Allah yang berkuasa. Tuhan tetap Allah yang punya otoritas untuk menyatakan kedaulatannya atas kita semua. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, selamat pagi semuanya yang di rumah dimanapun juga berada. Selamat beribadah, kita sudah memuji memuliakan Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya percaya selama hampir sebulan atau lebih ini, rumah kita sudah kita jadikan bait Allah. Di rumah kita yang tadinya sepi, kita hanya menyanyi, kita hanya memuji, kita hanya bersorak-sorai di gedung gereja. Tetapi selama kurang lebih sebulan ini, rumah kita sudah menjadi rumah doa, amin. Rumah kita sudah menjadi mezbah Tuhan. Rumah kita sudah menjadi tempat pujian. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Benar kata firman Tuhan, bahwa Tuhan turut bekerja atas segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Untuk mendatangkan kebaikan, amin. Tetap percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini adalah minggu terakhir di bulan April. Tim kreativitas memberikan tema tentang kejatuhan Adam dan karya penebusan, kemudian kekristenan yang sejati, semuanya berbicara mengenai Paskah. Namun demikian karena situasi dan kondisi yang terjadi mendadak, kedatangan tamu yang tidak diundang, ya seperti Jalangkung, dia datang tidak diundang dan pergi pun kita tidak antar. Silakan saja pergi, corona segera pergi supaya kita bisa beribadah kembali bersama-sama. Nah, oleh karena kedatangan tamu yang tidak diundang, maka tema-tema khotbah menjadi agak berubah, disesuaikan dengan keadaan, juga disesuaikan dengan waktu Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk minggu yang terakhir ini saya juga mohon maaf kepada Ketua Tim Kreativitas Bapak Dani Surya, bahwa tema ini agak sedikit berubah. Saya agak kesulitan untuk mencari tema Paskah
yang disesuaikan dengan situasi corona. Ya, jadi belum pernah ada khotbah tentang situasi yang sedang kita alami ini, makanya saya agak sedikit kesulitan saya berdoa kepada Tuhan, saya juga baca-baca Alkitab, dan akhirnya Bapak Ibu sekalian setelah ini berhari-hari saya menemukan tema khotbah. Mudah-mudahan tema khotbah ini kiranya boleh memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tema yang saya ambil hari ini, kasih Allah dan kekerasan hati manusia. Kasih Allah dan kekerasan hati manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita berbicara mengenai Paskah, kalau kita berbicara mengenai Jumat Agung, di mana Yesus disalibkan, menderita sengsara, dan pada hari yang ketiga bangkit dari kematian, intisari daripada pengorbanan Yesus itu berbicara bagaimana Allah yang di sorga, Allah yang maha kuasa, itu adalah Allah yang mengasihi manusia, Allah yang terus berupaya supaya Allah bisa menjangkau manusia, supaya Allah bisa menyelamatkan manusia. Itu adalah intisari daripada Paskah, yaitu kasih Allah yang tidak terhingga untuk menyelamatkan manusia. Amin. Namun di samping itu, kalau kita menelaah lebih jauh, di samping Allah yang mengasihi tidak henti-hentinya, seperti air yang deras mengalir, demikianlah kasih anugerah Allah. Namun di samping itu sungguh ironis, Paskah juga berbicara bagaimana manusia sebagai objek daripada kasih Allah itu dari awal berusaha untuk menolak kasih Allah. Jadi ada dua hal yang bertentangan. Satu hal Allah mengasihi manusia, dan di samping satu hal lagi manusia berusaha untuk menolak kasih daripada Allah itu. Kasih Allah dan kekerasan hati manusia. Itu sampai dengan saat ini terjadi seperti itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu Allah selalu mengasihi manusia dan manusia berusaha untuk menolak kasihnya Allah. Kekristenan berbicara bukan manusia yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari manusia. Amin. Waktu pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka Adam itu yang dilakukan adalah bersembunyi. Yang mencari siapa Bapak Ibu? Adam atau Allah? Allah yang mencari. Itulah sebabnya dikatakan firman Tuhan, Adam di mana engkau? Kata di mana itu bukan berarti Allah tidak tahu. Allah tahu di mana kita berada. Allah maha tahu, tetapi ungkapan pertanyaan Adam di mana engkau adalah indikasi daripada usaha Allah untuk mencari manusia. Kalau Bapak Ibu Saudara punya suatu barang, kemudian katakanlah yang paling top sekarang ini HP misalnya, kemudian suatu hari HP-nya hilang, apakah di mall, apakah di pasar, apakah di gereja, pertanyaan saya, ketika Bapak Ibu Saudara kehilangan HP itu, yang mencari siapa? Bapak Ibu Saudara atau HP yang mencari Bapak Ibu Saudara? Tentunya kita yang cari HP, betul? Nah, manusia itu terhilang, yang nyari siapa? Yang kehilangan. Yang kehilangan siapa? Allah kita. Amin. Allah kehilangan kita, Allah kehilangan manusia. Oleh karena itulah Allah mencari manusia. Amin. Haleluya. Nah, bukan manusia yang berupaya untuk datang mendekat kepada Allah, tapi Allah terus-menerus berupaya untuk menjangkau manusia, untuk mencari manusia. Allah mengirim nabi-nabinya untuk menjangkau manusia, supaya manusia boleh dibawa kembali kepada Allah. Tapi begitu banyak nabi-nabi Tuhan ditolak, bahkan ada mereka yang dibunuh, bahkan mereka ada yang dianiaya dan lain sebagainya. Tetapi upaya daripada Allah tidak pernah berhenti untuk menjangkau manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan manusia yang mencintai Tuhan, tapi Tuhan yang mencintai manusia. Saat ini pun Tuhan selalu mencintai manusia. Tetapi manusia seringkali berusaha untuk menolak kasihnya Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan datang ke dalam dunia ini dan dia menjadi manusia. Dia mati di kayu salib untuk menebus segala salah dan dosa kita. Tetapi manusia pun tetap menolak
usaha, upaya, dan pengorbanan daripada Tuhan untuk kita sekalian. Manusia berusaha untuk mencari jalannya sendiri. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, sebenarnya Bapak Ibu, pengorbanan Yesus di kayu salib, kehadiran Tuhan di dunia ini, kehadiran Tuhan Yesus itu sudah dikatakan, sudah dinubuatkan, sudah disampaikan ribuan tahun yang lalu. Dan orang-orang Yahudi, orang-orang ahli Taurat itu sudah tahu. Karena kita perjanjian lama banyak berbicara mengenai kedatangan Tuhan Yesus atau yang disebut Mesias. Untuk apa? Untuk menebus segala salah dan dosa manusia. Untuk mengembalikan manusia menjadi milik Tuhan. Saya hari ini akan memberikan beberapa alasan atau beberapa poin mengenai apa yang sudah dikatakan perjanjian lama, mengenai kedatangan Tuhan ataupun mengenai penderitaan Tuhan, supaya kita sekalian boleh memahami dengan sungguh-sungguh bahwa apa yang terjadi di kayu salib, apa yang terjadi atas kebangkitan Tuhan, itu merupakan rencana daripada Allah yang direalisasikan di dalam pengorbanan Tuhan Yesus. Yang pertama kita akan lihat di dalam kitab perjanjian lama. Kitab perjanjian lama ya sudah menyampaikan kepada kita bagaimana kedatangan Tuhan, bagaimana rencana Tuhan untuk pengorbanan Yesus di kayu salib. Saya akan bacakan mengenai kematiannya yang diambil dalam kitab Daniel 9 ayat yang ke-26 sebagai berikut. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Daniel ratusan tahun yang lalu atau tepatnya 700 sampai 800 tahun sebelum Yesus lahir sudah mengatakan bahwa akan ada orang yang diurapi yang akan disingkirkan, akan dienyahkan, akan disia-siakan padahal dia tidak punya apa-apa. Saya akan baca kembali dalam Yesaya 53 ayat yang ke-7 berbunyi sebagai berikut. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Yesaya kurang lebih 700 tahun sebelum Yesus dilahirkan ke muka bumi ini sudah mengatakan dengan tepat bahwa akan ada orang yang dianiaya. Dia dianiaya. Dia apa Bapak Ibu sekalian? Dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas. Kata membiarkan di sini artinya kalau dia mau berusaha untuk tidak ditindas, untuk keluar daripada siksaan, itu dia mampu lakukan Bapak Ibu. Suatu hari ketika Yesus ditangkap di sebuah taman Getsemani, ya, maka Petrus sebagai murid Tuhan, dia langsung emosi dan dia langsung merebut pedang daripada penjaga itu, pengawal itu, dan pedang itu kemudian ditekankan atau dihunuskan atau ditikamkan kepada pengawal itu. Tetapi Yesus mengatakan kepada mereka, kalau aku mau, aku bisa mendatangkan 12 pasukan malaikat dari sorga. Artinya Bapak Ibu sekalian, bahwa memang Yesus membiarkan dirinya ditindas, membiarkan dirinya disalibkan, membiarkan dirinya mati di kayu salib. Karena itu semua sudah dinubuatkan atau sudah dikatakan sebelumnya oleh para nabi. Ya, saya ulangi sekali lagi, dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ini sudah dikatakan sebelumnya. Kemudian perjanjian lama juga menyatakan tentang kebangkitannya. Saya akan baca Mazmur 16 ayat yang ke-10 berbunyi sebagai berikut. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Jadi proses kematian Tuhan Yesus, proses kebangkitannya Tuhan itu sudah dikatakan ratusan tahun yang lalu sebelum hal itu terjadi. Tetapi manusia tetap mengeraskan hatinya untuk tidak percaya akan pengorbanan Yesus di kayu salib. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, Yesus sendiri
Yesus sendiri sudah berulang-ulang kali mengatakan sebelum hal itu terjadi. Bapak Ibu Saudara, di antara kita siapa yang tahu akan kedatangan tamu tidak diundang tahun 2019 dan tahun 2020. Saya ingat betul ketika malam All and New tahun 2020. Wah, kita bersuka cita. Kita walaupun waktu itu dilarang untuk menyalakan kembang api dan lain sebagainya, kita mengadakan syukuran, kita mengadakan doa. Dan saya tidak pernah ada orang yang berdoa begini, Tuhan tahun 2020 saya nggak mau ada tamu yang namanya corona. Nggak pernah saya dengar. Karena kita tidak tahu akan kedatangan tamu itu Bapak Ibu sekalian. Kita memang serba tidak tahu. Ada orang mengatakan bahwa kematian itu merupakan rahasia Tuhan. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Tetapi satu hal Bapak Ibu sekalian yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Soal kematian itu adalah hal yang pasti. Pasti akan terjadi. Kita nggak bisa menolak kematian. Tapi yang penting adalah kita boleh mati, tapi mati dalam kesetiaan kepada Tuhan. Amin. Bukan berarti bahwa kita kebal akan corona. Ya, kita manusia biasa dalam darah daging yang biasa. Kadang-kadang kita sakit, kadang-kadang kita letih, kadang-kadang kita lemah. Tidak terkecuali dengan hamba Tuhan. Tetapi yang penting adalah manusia rohani kita tetap setia kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Nah, Yesus sendiri mengatakan berulang-ulang kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang yang ada di sekitar dia. Supaya apa? Supaya mereka percaya, supaya mereka ngeh bahwa Yesus Kristus itu akan diserahkan, akan dianiaya, akan mati, dan akan dikuburkan, dan akan bangkit. Itu berulang-ulang dikatakan Tuhan. Saya akan baca Matius 20 ayat 17 sampai 19. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, akan pergi kemana? Ke Yerusalem. Ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan. Tolong perhatikan. Yesus berkata kepada mereka, berarti bukan kepada satu orang, kepada mereka murid-muridnya dan juga kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Firman Tuhan berkata berikut, Yesus mengatakan seperti ini, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia atau Yesus Kristus akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia apa? Hukuman mati. Yesus dengan tegas, dengan belak-belakan, sebelum dia disiksa, sebelum dia disalibkan, dia mengatakan bahwa dia akan ditangkap di Yerusalem. Bukan di kota yang lain, jelas sekali Bapak Ibu. Tidak ditutup-tutupi. Dia akan diserahkan, akan dihukum, dan akan dihukum mati. Yang dihukum mati Tuhan Yesus katakan bukan muridnya, bukan orang lain, bukan juga orang berdosa, tapi dirinya sendiri yang akan dihukum. Itu dikatakan sebelum hukuman itu terjadi. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah atau orang-orang Romawi. Supaya ia diolok-olokkan. Ia diolok-olokkan, itu belum terjadi olok-olok, tetapi dia akan diolok-olokkan, kata Tuhan Yesus, disesah dan apa? Disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Amin. Ini suatu perkataan yang kontroversial, suatu perkataan yang wah, suatu perkataan yang viral. Karena bagaimana mungkin seorang nabi, seorang guru agama, seorang yang benar bisa disalibkan. Karena yang disalibkan hanya penjahat-penjahat besar. Tetapi Yesus dengan tegas mengatakan bahwa dia akan disalibkan. Dan yang lebih kontroversial lagi, dia katakan 3 hari aku akan bangkit. Amin. Ini perkataan yang sungguh-sungguh luar biasa. Dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian yang saya mau katakan pada pagi hari ini. Fakta dengan jelas dan dengan nyata membuktikan bahwa Yesus benar-benar disalibkan. Yesus benar-benar mati. Yesus benar-benar dikuburkan dan Yesus benar-benar bangkit. Itulah Paskah. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Matius 28 ayat yang ke-6.
malaikat Tuhan berkata, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Amin. Jadi kesengsaraan Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, dan kebangkitan Tuhan Yesus itu bukan cuman dikatakan oleh murid-muridnya, tapi telah dikatakan ratusan tahun yang lalu oleh nabi-nabi. Dan juga dikatakan oleh Yesus sendiri berulang-ulang. Dan juga fakta menyatakan Yesus akan mati dan akan dibangkitkan. Dan yang keempat, Bapak Ibu, ada penulis-penulis sejarah yang bukan rasul, yang bukan orang Kristen juga mengatakan pada zaman para penulis ini hidup. Yaitu diantaranya adalah begini, ada yang namanya Yosefus. Pada akhir abad pertama Yosefus, seorang sejarawan Yahudi, menulis dalam bukunya yaitu Antikyut. Pada kira-kira waktu ini hiduplah Yesus, seorang yang bijaksana. Kata dia, jika memang seorang seharusnya menyebut dia seorang manusia, karena ia adalah seseorang yang mengadakan hal-hal yang mengejutkan dan adalah seorang guru bagi orang-orang yang menerima kebenaran dengan senang hati. Ia memenangkan banyak orang Yahudi dan banyak orang Yunani. Ia adalah Sang Kristus. Ketika Pilatus karena mendengar bahwa ia dikenai tuduhan oleh orang-orang dengan jabatan tertinggi di antara kami, telah menjatuhi hukuman salib kepadanya. Mereka yang dari mulanya sudah mengasihi dia, tidak melepaskan kasih sayang mereka kepadanya. Pada hari ketiga ia menampakkan diri, perhatikan, pada hari ketiga ia menampakkan diri kepada mereka dalam keadaan kembali hidup. Ini bukan kata firman, tetapi kata sejarawan yang hidup pada zaman itu, ya. Karena nabi-nabi Tuhan telah menubuatkan hal-hal ini dan tak terhitung banyaknya hal-hal menakjubkan lainnya mengenai dia dan suku Kristen, demikian mereka disebutkan menurut namanya sampai saat ini masih ada. Jadi di samping Alkitab, orang-orang lain di sekelilingnya menulis bahwa dulu ada seorang yang namanya Kristus. Dan dia dijatuhi hukuman salib. Dia mati, kemudian dia hidup untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, masih banyak lagi fakta-fakta sejarah yang lainnya. Ya, nah begitu banyak fakta bagaimana upaya Allah mengasihi manusia. Tapi dari dulu sampai dengan sekarang, manusia terus berusaha untuk menolak kasih-Nya Allah. Allah mengasihi kita, amin. Allah mengasihi saya, Allah mengasihi semua. Supaya manusia itu tidak jatuh di dalam dosa, tidak masuk ke dalam neraka. Tapi barang siapa yang percaya kepada nama Yesus akan diselamatkan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saya akan menyebutkan dua alasan kenapa orang-orang dari dulu sampai dengan sekarang sangat sibuk untuk menolak kasih-Nya Allah. Yang pertama, orang-orang itu tidak mau kehilangan jabatan atau pengaruh dan agama mereka. Kita lihat orang-orang Farisi dan mahkamah agama, mereka sebenarnya sudah melihat fakta bahwa Yesus itu nggak ada salahnya. Mereka juga melihat fakta ada kuasa daripada Yesus. Mereka juga melihat fakta bahwa Yesus bangkit dari kematian. Dan mereka sendiri sebenarnya mengakui bahwa Yesus itu Mesias, penyelamat. Tetapi mereka tidak mau kehilangan jabatan mereka. Kalau mereka mengakui dia itu juru selamat, berarti mereka kehilangan jabatan, kehilangan pengaruh, dan bahkan mungkin juga kehilangan agama mereka. Bapak, Ibu, Saudaraku, agama tidak menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita cuma Tuhan Yesus. Karena Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun juga yang akan sampai kepada Bapa atau kepada Tuhan atau kepada sorga kecuali melalui aku. Amin. Haleluya. Yang kedua alasan penolakan itu karena tidak percaya atau kurang percaya akan firman dan janji Allah. Murid-murid Tuhan sendiri yang telah bergaul selama 3,5 tahun dengan Tuhan Yesus, mereka ragu apakah benar
seorang itu bisa bangkit dari kematian. Belum pernah mereka dengar. Kejadian ini sungguh sangat menakjubkan. Tetapi Tuhan meyakinkan mereka bahwa Yesus, Tuhan, benar-benar harus mengalami kesengsaraan itu. Dan dia harus bangkit pada hari yang ketiga untuk hidup selama-lamanya. Suatu hari ketika Yesus belum disalibkan, mereka sedang berkumpul dengan murid-muridnya. Salah seorang muridnya yang paling dikasihi namanya Yohanes mengatakan, Tuhan, aku pengen bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya. Tuhan bilang, aku akan pergi dan kamu tidak akan bisa mencari aku sekarang. Tapi nanti kamu akan berada di tempat aku berada. Muridnya bertanya, mau kemana Tuhan? Apakah Tuhan mau ke luar negeri? Tuhan bilang, aku mau kembali ke sorga. Karena aku berasal dari sorga. Tapi aku akan menyediakan tempat di sorga buat kamu semua. Amin. Buat kita semua. Supaya Tuhan bilang, supaya di mana tempat aku berada, kamu pun berada. Itu jaminan Bapak Ibu sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan, kalau engkau dengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Tuhan mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Dan dia berusaha dengan sangat luar biasa untuk menjangkau kita supaya kita boleh diselamatkan. Hari ini ketika kita dengar firman, buka pintu hati kita lebar-lebar. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dan engkau akan diselamatkan. Haleluya. Jangan engkau menolak kasihnya Tuhan. Kasihnya Tuhan luar biasa untuk kita. Dia rela mati di kayu salib. Dia rela menderita. Dia rela sengsara. Dia rela dicemoohkan. Dia rela disakiti. Saya nggak bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian. Yesus yang tahu dia akan mati. Yesus yang tahu akan ada seorang muridnya yang mengkhianati dia. Tetapi Yesus tetap satu malam sebelum dia disalibkan, dia kumpulkan murid-muridnya. Cuman dia yang tahu akan apa yang terjadi. Dan Tuhan katakan, duduklah murid-muridku. Murid-muridnya bengong, dicekam oleh perasaan yang aneh. Apa yang akan terjadi? Kemudian Yesus mengambil lap dan dia mulai membasuh kaki murid-muridnya. Satu orang demi satu orang semuanya dibasuh. Pertanyaan saya adalah, ketika Yesus membasuh Yudas Iskariot yang akan mengkhianati dia, apakah Yesus tahu bahwa muridnya akan mengkhianati dia, akan menjual dia, akan tidak setia kepada dia? Pasti tahu, amin. Yesus pasti tahu dia itu muridnya yang akan mengkhianati dia. Tetapi Yesus tetap membasuh kakinya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Itulah berbicara dengan kasih. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, saat ini Tuhan mengasihi kita. Amin. Mari kita buka hati kita lebar-lebar. Jangan takut, jangan khawatir situasi yang sedang terjadi saat ini. Kita manusia suatu hari masuk dalam suasana yang kurang menyenangkan. Suasana yang sulit. Tapi saya mau katakan, Tuhan tetap mengasihi kita. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah penyakit yang saat ini sedang mewabah, kasih Allah menyertai kita sekalian. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari bangkit berdiri bersama-sama. Yang di rumah mari bangkit berdiri bersama-sama. Dan juga WL Singer saya undang maju ke depan. Kita mau berdoa bersama-sama pada saat ini. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, apapun juga yang terjadi saat ini, Allah tetap Allah mengasihi kita sekalian. Allah tetap adalah Allah yang peduli kepada kita. Allah yang ingin menyelamatkan kita. Allah yang ingin menempatkan kita di sorganya. Karena Tuhan mengatakan, aku pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu. Kita naikkan pujian. Setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Kasih
Haleluya, haleluya. Kasih Allah luar biasa untuk setiap umatnya. Kalau Allah dulu mengasihi kita, maka saat ini pun juga Allah tetap mengasihi kita. Dia rela untuk menderita, untuk menyelamatkan kita. Apapun juga yang sedang kita hadapi saat ini, kesulitan, masalah, sakit, penyakit, pandanglah kepada Tuhan. Dia Allah yang menyelamatkan kita. Dia Allah yang menolong kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang luar biasa untuk kami, manusia yang penuh dengan salah dan dosa. Engkau menjangkau kami, Engkau menyelamatkan kami, supaya kami boleh diselamatkan, dianugerahi keselamatan yang daripada Tuhan, diangkat menjadi anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Kami menerima semua upaya Tuhan, kami menerima semua kasih sayang Tuhan, semua anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap orang jemaat yang mendengar suara kami pada pagi hari ini. Mereka diberkati semuanya. Mereka ditolong Tuhan di dalam segala masalah hidup mereka masing-masing. Tuhan menjangkau mereka, Tuhan menyelamatkan mereka, Tuhan mengasihi mereka. Terima kasih Bapa di sorga, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu, biarlah Roh Kudus akan menjelaskan lebih jauh dalam kehidupan yang mendengar firman Tuhan. Supaya semuanya boleh diberkati pada pagi hari ini oleh firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Kita yang sudah diberkati, katakan sama-sama, amin, 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 amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih Tuhan. Kita sudah beribadah kepada Tuhan pada minggu di akhir bulan April ini. Dan izinkan saya untuk menyampaikan sedikit warta gereja kepada Bapak Ibu Saudara jemaat GPPK Subang. Karena minggu depan kita sudah masuk di bulan Mei dan minggu yang pertama. Apabila kita masih beribadah secara online, maka minggu depan pun kita akan ibadah tetap secara online, tetap beribadah. Dan bulan Mei kita akan masuk di dalam tema bulan Mei, yaitu tugas peranan dan karya Roh Kudus dan karunia Roh Kudus. Selama bulan Mei ini kita akan berbicara mengenai Roh Kudus. Kemudian warta gereja yang kedua Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, minggu depan tanggal 3 Mei adalah minggu pertama di awal bulan Mei. Dan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Setelah selesai ibadah, setelah selesai firman Tuhan, di minggu depan bulan Mei tanggal 3 kita akan mengadakan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara jemaat di rumah mohon untuk dapat menyiapkan untuk kita bisa menerima roti dan anggur perjamuan kudus untuk minggu yang akan datang. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mempunyai waktu untuk mengambil di gereja, silahkan ambil di gereja. Tetapi kalau terlalu jauh yang di Tonggo ya, terlalu jauh ataupun yang di arah Pegadaian atau dekat Kalijati terlalu jauh, nggak apa-apa, nggak usah ngambil di gereja. Bapak Ibu sekalian seperti yang sudah saya sampaikan, bisa memakai roti ataupun memakai sirup yang berwarna merah, ataupun kalau tidak ada bisa memakai air teh yang warnanya menggambarkan darah Yesus. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, untuk tetap kita mengikuti anjuran pemerintah untuk social distancing, maka kita akan tetap beribadah secara daring atau online ya, selama itu dianjurkan oleh pemerintah. Baik itu ibadah Kamis tengah minggu, kita juga akan melakukan secara online. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara bisa ikutin di medsos ya, yang sudah kami naik, yaitu di FB atau dan lain sebagainya, YouTube dan lain sebagainya. Juga untuk ibadah youth dan ibadah minggu raya. Kemudian setiap hari juga kami akan menyampaikan renungan program Suara Gembala melalui WA Voice kepada semua jemaat, supaya jemaat tetap selalu diberikan kekuatan. Haleluya, puji Tuhan. Tetap jaga kesehatan, tetap tinggal di rumah, dan jangan kemana-mana kalau tidak penting-penting banget.
tetap berdoa untuk negara kita, tetap berdoa untuk kota kita, Tuhan Yesus menolong kita. Sekali lagi, mari saya undang Bapak Ibu Saudara, jemaat di rumah untuk bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita akan akhiri ibadah kita pada minggu terakhir di bulan April ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pelayan-pelayan Tuhan yang tetap semangat untuk melayani Tuhan dalam keadaan apapun. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat Tuhan yang tetap setia beribadah walaupun dalam keadaan apapun juga. Tetap setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan akhiri ibadah kita. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Untuk minggu tanggal 26 April ini kami beribadah kepadamu. Walaupun masih dalam keadaan kami ibadah secara online, tetapi kami percaya Engkau hadir di mana-mana. Bapa, berkati jemaat-Mu, berkati Indonesia, pulihkan Indonesia Tuhan. Pulihkan kota kami Tuhan, berkati kota kami. Kami berdoa untuk para dokter, para juru rawat, kami berdoa untuk sukarelawan, kami berdoa untuk Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Wali Kota, semua para pemimpin kami, beri mereka kekuatan, beri mereka kesehatan, beri mereka kemampuan untuk menanggulangi bencana ini. Sehingga bencana ini akan segera berakhir. Terima kasih Bapak di sorga, kami mohon turut campur tangan Tuhan untuk hal ini. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati kita dan melindungi kita pada pagi hari ini. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Oleh karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan, persekutuan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus turun atas kita semua. Mulai pada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara jemaat sudah beribadah kepada Tuhan. Tetap semangat jemaatku, tetap berdoa, tetap andalkan Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.